Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan di channel ini bisa selalu memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama di seputaran dunia peternakan, yaitu di dunia peternakan per ayam kampungan. Nah, mantap. Jadi pada malam hari ini kebetulan kita mau melakukan candling, yaitu peneropongan telur, karena telur yang kita masukkan itu sudah berusia 4 hari di dalam mesin tetas. Jadi kita mau melakukan candling pada malam hari ini. Sekaligus saya ingin memberikan informasi mengenai telur fertil dan infertil. Nah, jadi sekalian, mudah-mudahan aja dari telur-telur yang saya masukkan di sini itu memiliki tingkat fertil yang tinggi. Nah, di depan ini adalah merupakan mesin tetas saya yang saya rakit sendiri. Saya buat sendiri dengan kapasitas itu sekitar 300 butir telur. Itu bisa menampung telur ayam di sini. Sedangkan kalau untuk telur bebek hanya sekitaran 250-an, 200 sampai 250-an. Karena kan telur bebek itu lumayan besar, jadi cukup memakan ruang yang ada di dalam mesin tetas ini, bro. Nah, di sini baru ada 2 tingkatan telur yang saya masukkan karena memang ayam-ayam saya baru mulai produktif untuk bertelur. Jadi ini baru ada 2 tingkatan. Nanti kemungkinan 2 hari lagi akan kita masukkan telur yang kita panen, yang seperti di video sebelumnya itu mengenai 9 ekor indukan yang produktif bertelur. Nah, kemudian mengenai cara meningkatkan produktivitas bertelurnya ayam kampung, bro. Nah, itu yang ada di pembahasan di video sebelumnya. Nah, ini adalah telur-telur yang kita panen dalam beberapa hari ini. Sedangkan telur yang ada di dalam ini adalah telur-telur yang sudah kita masukkan terlebih dahulu. Ini adalah yang ini merupakan telur yang pertama kita masukkan, kemudian yang ini ada telur yang kedua yang kita masukkan. Jadi yang mau kita candling yang ini, bro. Yang ini harus kita candling pada malam hari ini. Kalau yang ini hanya tinggal menunggu 15 hari lagi, 15 hari lagi. Salah, bro. Hanya menunggu tinggal 7 hari lagi. Ini insya Allah akan menetas. Mudah-mudahan menetasnya tinggi. Nah, berdasarkan pengalaman saya dari mesin tetas saya ini, tingkat untuk menetasnya setelah kita lakukan candling di hari keempat, kemudian telur yang fertil kita masukkan, itu tingkat menetasnya itu saya mendapatkan persentase sekitaran 95%. Nah, alhamdulillah. Jadi seperti ini nih contoh mesin tetas saya. Oke, teman-teman semuanya, mengenai kenapa ada air di bawah sini, ini adalah untuk mengatur kelembapan yang ada di dalam mesin tetes ini. Nah, itu adalah hygrometer, gunanya untuk mengukur kelembapan, sedangkan itu adalah termometer GEA. Hygrometer kita ada 2. Nah, untuk mengontrol suhunya, ini adalah termometer digital yang ada di dalam mesin tetes kita ini. Jadi untuk suhu yang saya atur dalam mesin tetes saya ini adalah settingan dari 37,5 sampai ke 38. Ini kenapa 37,2? Karena dalam posisi pintunya kita buka. Oke, bro. Langsung saja kita ambil dulu telurnya. Jadi kita masukkan ke sini. Oke ya. Jadi nanti kita akan lihat apakah tingkat fertil telur yang saya masukkan kemarin ini bisa tinggi untuk tingkat fertilnya, bro. Oke, kita masukkan dulu. Mudah-mudahan saja, bro. Ini ada sekitar 29 butir telur yang saya masukkan di sini. Yang untuk di tahapan ini. Nanti berapa hari lagi akan dimasukkan 30, kemungkinan 30 lebih yang akan kita masukkan. Ini semuanya adalah telur dari telur ayam kampung asli. Nah, kemudian plus dengan 3 ekor ayam joper yang memang saya besarkan dan saya jadikan indukan. Jadi memang saya persiapkan untuk melihat hasil dari anakan ayam joper itu seperti apa, bagus atau tidak ketika disilangkan dengan ayam Bangkok. Nah, jadi seperti itu.
Sedangkan ayam KUB kita itu masih menunggu, belum bisa berproduksi untuk saat ini. Jadi kita masih menunggu sekitaran 5 bulan lagi itu baru siap untuk berproduksi mengenai telur untuk ayam KUB-nya. Sedangkan yang ini adalah telur ayam kampung asli, bro. Lumayan banyak. Ini hanya dari 9 ekor indukan. Nah, mungkin kemarin itu di video saya sebelumnya saya ada kelupaan mengenai penyimpanan telur yang memang masih amankah ketika kita masukkan telur itu setelah berapa hari kita simpan. Nah, jawabannya masih aman, bro. Yang penting tidak melewati batas waktu itu 10 hari. Nah, kalau ini berdasarkan pengalaman saya, selama telur itu tidak lewat dari 10 hari, itu masih bisa untuk kita masukkan ke dalam mesin tetas. Yang penting jangan lewat dari 10 hari. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita mau matikan lampu dulu, sekaligus kita lihat tingkat fertilnya, bro. Oke, mantap, kita setting dulu. Karena memang dalam proses untuk candling telur itu kita tidak bisa menggunakan cahaya yang terlalu terang. Jadi harus suasana yang gelap untuk bisa melihat isi di dalam telur ini, bro. Oke, mantap. Oke, kita matikan lampu dulu. Kita pause dulu. Oke, bro, kita lanjutkan. Ini sudah dalam posisi gelap. Ini kita pakai senter HP. Nah, jadi kita akan lihat fertil atau tidaknya telur yang kita miliki, yang dari T+1 butir ini, bro. Kelihatan nggak? Nah, ini fertil, bro. Nah, ini fertil, bro, karena memang kerabangnya itu agak sedikit gelap, jadi tidak bisa kelihatan, agak sedikit karena warnanya merah. Ini telur ayam chopper. Nah, ini fertil 1, alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, ini juga fertil, bro. Nah, ini dia. Ini fertil, bro, kan kelihatan. Ini juga fertil. Oke, kita ambil yang cangkang telurnya putih biar kelihatan jelas. Nah, jadi seperti ini, bro, penampakannya, bro. Mati. Nah, dia. Kelihatan nggak, bro? Ini mohon maaf nih, bro, karena memang nggak begitu terang. Nah, ini ada uratnya, bro. Nah, ini dia. Ini ada urat seperti ini. Ini adalah fertil, bro. Jadi seperti ini. Ini fertil. Oke, tetap ambil lagi yang putih. Nah, ini dia, bro. Agak sedikit nggak fokus ya. Nah, tuh, ini ada telur yang fertil. Oke, sejauh ini masih fertil. Kita lihat telur yang nggak fertil. Mudah-mudahan ada nanti. Kita ambil sebagai contoh.
Kalau telur yang tidak fertil itu biasanya dia hanya terang aja, bro. Hanya terang aja, itu dia tidak fertil. Ini fertil. Ini fertil. Ini juga fertil. Ini juga fertil. Fertil. Nah, ini dia. Nampak gak, bro? Fertil. Ini fertil. Ini juga fertil, bro. Nah, ini dia. Ini adalah contoh telur yang tidak fertil, bro. Ini sudah kita temukan. Ini adalah contoh telur yang tidak fertil. Dia hanya terang, tidak ada garis-garis darahnya, tidak ada garis-garis nadinya. Jadi seperti ini, hanya terang aja. Nah, terang. Beda kan? Beda dengan telur yang memang fertil. Jadi kalau telur fertil itu seperti ini. Nah, ini dia. Ada garis merahnya. Ada tanda-tanda kehidupan di dalam kerabang telurnya. Jadi seperti itu. Oke, bro. Kita lanjutkan dulu untuk peneropongan. Jadi kita skip aja ya. Kita cepatkan. Nah, oke, bro. Jadi setelah kita melakukan candling atau peneropongan telur, jadi yang kita dapatkan itu adalah telur yang fertil itu hanya ada 6, 12, 18, 19, 20, 21, bro. 21 butir aja yang fertil dari 29 butir. Nah, kebanyakan telur yang tidak fertil itu adalah telur ayam joper. Nah, telur ayam joper banyak tidak fertil, bro. Sedangkan dua yang ini adalah faktor dari pembuahan dari si pejantan itu kurang bagus. Akhirnya untuk sebenarnya dia fertil tapi tidak berkembang, mati di dalam, bro. Ini karena faktor adalah pembuahan dari si pejantan itu memang kurang bagus. Jadi seperti itu ya, bro. Jadi mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya bagi yang ingin melakukan proses candling yang di dalam telur, apakah telur itu fertil atau tidak, atau infertil. Jadi seperti itu. Mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih dari channel Peternak Gokil. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa apabila ini bermanfaat, silakan untuk selalu didukung dengan cara like, komen, kemudian di subscribe, dan jangan lupa untuk di share kepada teman-teman yang lainnya agar tidak ketinggalan dari informasi-informasi seputaran mengenai peternakan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.